Ngeluh, wah banyak banget nih. Ketemu sama temen ngobrolnya, udah tuh saling lomba-lombaan ngeluh hidup. Adu nasib ya? Adu nasib, tapi yang jelek-jelek sering gak orang begitu? Sering. Itu kegelapan bukan? Terus ente mau dalam kegelapan terus? Yang mau kita bahas ngaji diri hari Kamis ini adalah apa sih dampaknya kalau kita sering hidup seperti itu? Sering ke masa lalu, sering overthinking. Apa negatifnya buat diri kita, buat hidup kita kalau kita terus-terusan kayak gitu tuh kapok-kapok lamun cek bahasa Jerman mah ya. Yuk bismillah kita persilakan, silakan Master Windy Mikael. Yeay, kita kasih tepuk tangan dong buat Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ikrar yang berarti kita berjanji kepada orang yang kita ucapkan bahwa apa yang kita miliki titipan Allah dalam bentuk kesejahteraan, salam sejahtera. Artinya kita berjanji memberikan kesejahteraan kepada Dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bukan lagi semoga rahmatnya Allah, berkatnya Allah tercurahkan kepadamu, bukan. Berkah itu adalah kebaikan. Bisa makanan, bisa minuman, bisa kesehatan, bisa senyuman. Ini berkahnya Allah semua, udah banyak belum? Bisa jalan, ini berkah. Bisa ngomong, punya ilmu, bisa ngelihat, ini berkah. Pernah dengar orang dalam doanya minta berkahnya Allah? Sering? Itu namanya bersyukur kagak? Udah dikasih banyak berkat, tiap kebaikan, tiap hari, masih minta aja. Berarti dia hidupnya level kesadarannya rendah, di bawah. Jadi mulai sekarang teman-teman saya tanya, kapan mau bangkitnya kesadaran? Kapan mau kiamatnya? Rasulullah Nabi Muhammad sudah bilang pada saat 1450 tahun yang lalu, bahkan lebih. Karena 1450 tahun itu dimulai dari ketika hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ya. Kan sebelumnya Rasulullah udah siar kan? Apa kata beliau? Kiamat sudah Dekat. Kiamat sudah ternyata 1450 tahun gak datang-datang yang digambarkan hancur lebur. Padahal katanya sudah, karena yang dimaksud adalah sedekat ya diri kita. Pikiran perasaan kita sedekat kesadaran kita. Kapan kesadarannya mau bangkit? Kapan mau kiam? Disebut kiamul lail. Artinya apa? Bangun di tengah malam. Kapan itu? Kalau Anda mempelajari ilmu tauhid ini, Qiyamul Lail sebuah bahasa etimologi, bahasa Arab yang artinya Qiyam itu bangkit, Lail itu di tengah malam. Akhirnya pada bangun tengah malam dan merasa bangga. Itu adalah perumpamaan. Makanya Allah bilang dalam surat Al-Ankabut 43, salah satu ayat kesukaan saya, dihafalin bunda, bukan bahasa Arabnya, tapi arti makna Arabnya, bahasa Tuhannya. Bahwa Allah memberikan perumpamaan. Dan tiada manusia yang memahami perumpamaan itu kecuali dia yang berilmu. Ilmunya apa? Tauhid, bukan tauco, tauhid. Tauhid itu apa? Mengesa, bukan mengesahkan Tuhan, tapi mengesa dengan Tuhan. Kita menyatu dengan kesadaran ilahi, baru akan paham perumpamaan. Kalau enggak ya enggak akan paham. Qiyam itu adalah bangkit, lail itu malam, gelap. Jadi bukannya malam, tengah malam, matahari enggak ada. Itu harfiahnya. Tapi perumpamaan itu yang dimaksud adalah kita bangkit, bangun dari kegelapan hati dan pikiran. Kira-kira saat ini sekarang ada matahari nih di waktu Indonesia Barat, Timur dan Tengah, dimanapun teman-temanku berada, ada matahari kan? Ada. Terang atau gelap? Terang. Terang.
Tapi hatinya, pikirannya ada yang gelap gak saat ini? Banyak. Nah itu yang disebut lail. Gak akan nyampe sampai seumur hidup juga kalau kamu gak mempelajari tauhid. Jadi nunggunya tengah malam tidur dulu. Lail itu setiap waktu bagi orang yang belum sadar. Pikirannya gelap, hatinya gelap. Apa itu kegelapan dalam perumpamaan hati dan pikiran? Marah, itu kegelapan. Benci, gampang ngegas, itu kegelapan. Overthinking, banyak mikirin sampai kiamat, sampai mati, itu kegelapan yang sesungguhnya, lail yang sesungguhnya. Apalagi, coba yang sehari-hari Anda alami, sedih, itu kegelapan, lail. Ngeluh, banyak banget nih. Ketemu sama temen ngobrolnya, udah tuh saling lomba-lombaan ngeluh hidup. Adu nasib ya? Adu nasib, tapi yang jelek-jelek sering gak orang begitu? Sering. Itu kegelapan bukan? Terus ente mau dalam kegelapan terus? Disuruhnya kiam, makanya bangkit nak. Bangun Suketi. Film Susana zaman dulu dicabut. Bangun Suketi, ada paku. Kalau anak sekarang gak ngerti ya? Enggak. Nonton Susana zaman dulu. Coba tanya sama diri Anda sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini. Simak baik-baik ya. Jangan langsung dijawab. Diresapi dulu. Nanti dijawab. Apa yang paling banyak menghabiskan energi pikiran saya setiap harinya? Jadi apa yang sering kita pikirkan yang menghabiskan energi pikiran kita setiap harinya? Ayo. Coba resapi. Apa yang sering kita pikirin? Kerjaan. Pekerjaan Urusin rumah tangga. Apalagi terus, Bun? Mikirin anak. Apalagi? Apalagi? Mikirin cucu. Apalagi? Mikirin utang. Iya itu jujur. Apalagi? Gak punya duit. Apalagi? Mikirin masa depan, masa lalu. Cara ngelolanya harus tepat. Mikirin uang. Zaman Nabi Ibrahim, orang pada nyembah berhala. Lalu diapain? Dihancurin. Dihancurin. Ada orang yang ke gunung-gunung dianggap nyembah berhala. Di obrak-abrik. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita nyembah berhala? Enggak. Harusnya kita nyembahnya siapa? Saya tanya sama kamu, yang di pikiranmu tadi itu berhala semua loh. Gak usah diobrak-abrik alam semesta gunung yang ada di Nusantara ini. Itu adalah wujud dari Tuhan Allah semesta alam. Berhala yang nyata dalam sehari-hari kita, dalam pikiran kita. Itulah berhala yang nyata. Kenapa gak memikirkan Allah? Kenapa gak mengingat Allah dalam setiap nafas kita? Kenapa memikirkannya masalah? Kenapa memikirkan anak? Memikirkan utang, uang? Itulah berhala yang nyata. Sadar gak lagi nyembah berhala-berhala selain Allah? Kapan sadarnya? Kemarin-kemarin kemana? Berapa banyak berhala yang kita sudah sembah setiap harinya, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang usia hidup. Berapa banyak berhala yang kita sembah? Banyak. Satu pun dari jawaban kita tadi semua. Enggak ada yang jawabannya adalah mikirin Allah. Mengingat Allah. Gak ada. Balik lagi ke pola pikiran yang kemarin-kemarin. Ibaratnya udah jadi batu. Karena puluhan tahun. Itu sebabnya kalau puluhan tahun udah jadi batu karang harus digembur dengan ilmu lagi, kesadaran setiap hari. Jadi siap-siap aja Anda yang punya banyak mikir ini anu, bukan mikirin Allah atau menghadirkan Allah. Siap-siap aja punya penyakitan. Semua penyakit udah ada dalam tubuh kita, udah ada. Virus, bakteri, kuman udah ada. Termasuk kanker udah ada, tinggal nunggu pemicunya. Pemicunya bukan makanan, makanan hanya 9% memicu, 90% pikiran. Dari pikiran jadi perasaan. Makanya orang yang sering overthinking, mikirin pasti rasanya takut, cemas, khawatir. Itu makanan penyakit-penyakit. Termasuk kanker, sama. Terus aja mikirin kekurangan kamu, mikirin duit. Wala in kafartum, tuh kan. Makanya ina ada
bila syahid. Udah sama semua. Gampang. Kita memahaminya. Ya saya cuman bisa mendoakan. Saya bilang sama Tefani, bersyukur di akhir kehidupannya dia sudah bisa sedikit menyadari pintunya sudah terbuka. Jadi di akhirat nanti dia akan memulai yang baru. Bismillah, dengan pintu yang baru yang selama ini ketutup pintunya. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang terlambat. Bayangkan kalau dia tidak punya kesadaran seperti ini selama 43 tahun sebelum berangkat meninggal dunia. Kira-kira di akhirat melanjutkan perjalanannya kayak apa? Karena di akhirat tuh nanti teman-teman Bapak Ibu, saya nggak bicara lebih dalam, nanti kita di kelas lebih dalam. Intinya aja, apa yang kita rasakan, lakukan, alami di saat dunia ini, maka di sana akan melanjutkan. Jangan GR husnul khotimah kalau setiap harinya su'ul khotimah. Jangan GR dalam kebaikan di akhirat kalau di dunia sehari-hari dalam ketidakbaikan. Apa itu ketidakbaikan? Overthinking, banyak mikir, cemas, takut, khawatir, mikirin duit, mikirin ini. Itu adalah kebaikan atau bukan ketidakbaikan? Makanya jangan heran matinya nanti, saya bukan nyumpahin, tapi buat pembelajaran kita. Kalau dirimu mau dalam kebaikan, maka jangan nunggu mati. Mulai saat ini, setiap saat dalam kebaikan. Kebaikan pikiran, kebaikan hati. Yaitu kita tenang, damai. Gak usah mikirin yang lain. Bang, namanya hidup juga orang harus punya pikiran. Bukan. Hidup itu bukan untuk dipikirin. Ingat pertanyaan kamu? Hidup itu untuk kita jalani, kita nikmati dan berikan yang terbaik kepada kehidupan ini. Kita punya legacy, warisan. Jangan banyak mikir. Lakukan saja sebagai kepanjangan tangan Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.